Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kode etika mahasiswa, di mana presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah Etika Profesi kelas D. Dan di sini kami akan menjelaskan pentingnya penerapan kode etika kepada mahasiswa dalam kehidupan akademik. Jadi, apa itu kode etika mahasiswa? Kode etika mahasiswa adalah seperangkat perilaku atau norma yang mengatur perilaku mahasiswa dalam lingkungan akademik atau sosial. Tujuannya untuk menjaga integritas, tanggung jawab, dan etika dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa. Selanjutnya yaitu tujuan dari kode etik. Tujuan dari kode etik itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama, membentuk karakteristik mahasiswa yang beretika. Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan institusi. Ketiga, menjaga nama baik kampus dan sivitas akademika. Berikut nilai-nilai utama dalam kode etika. Yang pertama, kejujuran dalam akademik dan sosial. Kedua, tanggung jawab terhadap tugas dan perilaku. Ketiga, disiplin terhadap waktu dan aturan. Keempat, keadilan dan kesetaraan. Dan yang kelima yaitu sopan santun dan etika komunikasi. Nah, untuk contoh-contoh yang sesuai dengan kode etika, yaitu yang pertama, tidak mencontek ketika ujian. Kedua, menyusun tugas dengan mandiri, bukan plagiat. Yang ketiga, menghormati dosen dan teman-teman. Yang keempat, tepat waktu dalam perkuliahan dan pengumpulan tugas. Contoh pelanggaran etika mahasiswa. Yang pertama, yaitu mencontek atau memberikan contekan kepada orang lain. Mencontek adalah tindakan yang sangat tidak jujur dalam mengerjakan tugas atau bahkan ujian. Hal ini termasuk dalam memberikan contekan kepada teman atau bahkan menerima contekan dari orang lain. Meskipun memang terlihat sangat sepele, mencontek sangat mencerminkan kurangnya integritas kita sebagai mahasiswa. 2. Plagiarisme dalam tugas atau skripsi. Plagiarisme sendiri adalah mengambil hasil karya orang lain lalu mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa mencantumkan nama sumbernya. Hal ini bukan hanya merugikan penulis aslinya, tapi juga mencoreng nama baik institusi atau bahkan membahayakan validitas akademik kita. 3. Merusak fasilitas kampus. Fasilitas kampus disediakan untuk menunjang proses belajar mengajar. Merusak fasilitas kampus, entah itu disengaja ataupun tidak sengaja, sama halnya mencerminkan rasa kurang tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Yang keempat, bertindak kurang sopan kepada dosen dan staf. Sikap kurang sopan seperti halnya berkata kasar, mengabaikan arahan dosen, atau bahkan tidak menghormati staf, itu menunjukkan kurangnya etika komunikasi. Karena kita sebagai mahasiswa dituntut untuk menjaga profesional dan saling menghargai. Semua contoh ini menunjukkan pentingnya menjaga etika selama menjadi mahasiswa. Karena etika bukan hanya berlaku dalam lingkungan kampus, tapi juga sebagai bekal kita untuk dunia kerja selanjutnya. Selain mengetahui apa saja pelanggaran etika dalam kampus, juga kita sebagai mahasiswa juga memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga etika di dalam lingkungan kampus. Apa saja peran penting yang bisa kita lakukan dalam menjaga etika mahasiswa? Yang pertama, menjadi contoh positif bagi teman angkatan dan adik tingkat. Kita bisa melakukan sikap yang baik dalam hal kejujuran akademik, kedisiplinan, atau bahkan sopan santun. Dengan melakukan hal ini, secara tidak langsung kita membantu menciptakan lingkungan yang positif di dalam lingkungan kampus. Yang kedua, mengingatkan teman yang melanggar secara bijak. Ketika kita melihat teman melakukan pelanggaran, entah itu mencontek atau bahkan bersikap kurang sopan, kita tidak perlu memarahinya, tapi cukup menasihati dengan cara yang baik. Karena etika bukan hanya dijaga oleh dosen atau bahkan staf, tapi juga sesama antar mahasiswa. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang sehat dan kondusif. Kita bisa bekerja sama dalam belajar atau bahkan tidak menimbulkan konflik dan menghormati aturan kampus. Kita bisa membuat lingkungan belajar menjadi nyaman dan juga mendukung proses belajar.
Dengan menjalankan program ini, kita tidak hanya menjaga nama baik pribadi, tapi juga nama baik prodi dan kampus secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah, kode etik mahasiswa adalah pedoman yang mengatur perilaku dan sikap mahasiswa dalam menjalani kehidupan akademik dan sosial di lingkungan kampus. Kode etik ini sangat penting untuk menjaga moralitas, integritas, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap diri sendiri maupun teman-temannya, serta masyarakat luas. Dan dengan adanya kode etik mahasiswa diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diterima oleh masyarakat akademik dan berkontribusi pada pengembangan diri secara positif. Dalam konteks kehidupan kampus, kode etik mahasiswa juga memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan produktif. Hal ini berarti mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi dengan baik dalam berbagai kegiatan tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan yang tidak perlu. Kode etik yang diterapkan secara konsisten akan membantu mahasiswa untuk menjunjung tinggi sikap saling hormat, menghargai perbedaan, dan berkolaborasi secara profesional. Lebih jauh lagi, penerapan kode etik ini mendukung terciptanya lingkungan akademik yang positif, di mana mahasiswa juga merasa aman, nyaman untuk mengekspresikan belajar dan berkembang. Ini juga menciptakan suasana yang kondusif untuk penelitian, diskusi ilmiah, baik kegiatan akademik lainnya. Dalam lingkungan yang mengedepankan etika profesionalisme, mahasiswa juga akan termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun moral. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.